Hello everyone, this is Robert Thoughts. Dalam episode ini saya mau berbagi tentang sebuah topik yang berkaitan dengan Customer Relationship Management. Mau bicara tentang the economics of customer care, ya, ekonomi dari layanan konsumen. Jadi banyak perusahaan menggunakan kurang lebih sampai 75% lah dari anggaran marketing mereka, pemasaran mereka untuk mencari pelanggan baru. Biaya pemasaran ini berdampak negatif terhadap keuntungan pastinya. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena satu, lebih mahal mendapatkan konsumen baru dibandingkan dengan mempertahankan konsumen yang telah ada. Dua, semakin lama suatu bisnis mempertahankan pelanggannya, semakin profitable pelanggan tersebut untuk bisnis. Ketiga, semakin bertumbuhnya customer lifetime value pelanggan, semakin bergantunglah mereka pada perusahaan kita. Dan kalaupun ada tawaran-tawaran murah dari perusahaan lain, mereka itu tidak akan gampang terpengaruh. By the way, customer lifetime value adalah prediksi nilai total seorang pelanggan bagi suatu perusahaan selama jangka waktu hubungan bisnis di antara keduanya. Jadi seberapa banyak sih pelanggan yang bersangkutan itu akan bisa berkontribusi terhadap pendapatan perusahaan kita. Dan yang keempat adalah jika pelanggan semakin loyal, mereka dapat menjadi duta bisnis kita, mendorong teman-teman dan kenalan-kenalan mereka untuk membeli produk kita. Jadi, jika kita dapat membangun sebuah bisnis yang benar-benar berorientasi konsumen, yang memperlakukan konsumen sebagai individu-individu dan berfokus pada lifetime value mereka, kita dapat beralih dari hanya sekadar transaksi pembelian kepada hubungan transformasional, dan kata lain, sejumlah cara, numerous ways untuk meningkatkan profitabilitas sambil mengurangi biaya bisnis. Sementara stres memang selalu terjadi pada saat kita berupaya untuk menyediakan layanan yang personalized atau dipersonalisasi kepada pelanggan-pelanggan kita, ada sejumlah hal yang harus kita lakukan dan ada pula sejumlah hal lain yang harus kita hindari. Hal itu yang saya maksud adalah layanan yang buruk dan layanan yang baik dan buruk dan baik. Oke. Contoh layanan yang buruk adalah membiarkan telepon berdering lama-lama, misalnya lebih dari 3 kali dering. Kemudian komentar-komentar yang tidak membantu seperti that's not my job, itu bukan tugas saya. Atau fasilitas perusahaan yang tidak bersih, lantai belum disapu dan lain sebagainya. Layanan buruk lainnya adalah tidak menyampaikan perubahan status kepada pelanggan atau tidak memberikan apa yang dijanjikan. Sementara contoh layanan yang baik adalah meresponi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efisien, kemudian menerapkan loyalty programs, kemudian menyediakan kotak saran di meja penerima tamu, lalu memiliki staf yang sopan, ringan tangan, dan ramah setiap saat. Dan berikutnya terakhir adalah menerapkan filosofi tidak ada yang terlalu merepotkan, jangan khawatir saya akan bantu, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh pelanggan dari sebuah perusahaan? Yang diharapkan oleh pelanggan dari perusahaan adalah satu, customer product. Berkaitan dengan customer product adalah kualitas tinggi at any time. Lebih disukai jika yang kualitasnya ini lebih dari yang diharapkan, above expectation. Kedua, high perceived value, perhatian pada detail dan sentuhan layanan tambahan. Ketiga, clear benefits, baik benefits yang dinyatakan maupun yang dipersonalisasi untuk setiap konsumen. Keempat adalah reliability. Di sini artinya tidak ada alat-alat yang rusak dan tidak ada janji yang diingkari. Kelima adalah customer service yang responsif dan knowledgeable, berpengetahuan. Dia kalau ditanya tahu bagaimana menjawabnya. Keenam adalah guarantee, warranty atau garansi, memberikan apa yang dijanjikan atau uang kembali. Ketujuh adalah accessibility. Jadi perusahaan itu harus bisa diakses oleh pelanggan, sehingga harus ada orang dari perusahaan yang bisa diajak bicara oleh konsumen. Kedelapan, complaint resolution, resolusi pemecahan suatu, memberikan solusi terhadap sebuah atau berbagai komplain yang muncul. Di sini harus selalu fast response. Dan yang terakhir adalah positive experiences. Jangan hanya layani konsumenmu, tapi senangkan mereka. I guess that's all I want to share with you in this episode. Thank you very much for listening. Hopefully this episode will be useful for all of us. Stay healthy and stay safe, and the most important thing is stay happy. Goodbye everyone. Strong.